Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, di video kali ini adalah video aku mudik ya teman-teman. Seperti yang udah aku ceritakan di video sebelumnya, ini adalah perjalanan aku pulang ke kampung halaman, tepatnya di Pacitan dan di kampung Pak Su di Kebumen ya. Nah, seperti apa sih keseruan kami mudik bersama keluarga? Simak terus videonya, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Aku berangkat mudik ini selepas maghrib ya teman-teman, karena memang aku kalau perjalanan jauh atau jalan-jalan ataupun mudik pasti dilakukan sore hari ataupun malam, karena Pak Su suka sekali dengan perjalanan malam. Beliau bilang kalau misalkan perjalanan malam itu lebih lenggang, terus nggak ada macet-macet, udaranya juga segar, berbeda dengan perjalanan siang ya. Kalau siang itu kan cenderung rame, macet, terus jalanan tuh ngebul banget ya teman-teman, dan itu kurang nyaman buat anak-anak, karena kalau perjalanan malam itu anak-anak otomatis akan tidur, dan di dalam mobil udah disetting gitu seperti kamar untuk kursi belakang, jadi anak-anak itu bisa leluasa untuk tidur di malam hari pas waktunya ngantuk gitu ya, dan perjalanannya akan nyaman karena nggak rewel. Nah, ini kita berhenti di salah satu pom bensin gitu di rest area, dan kita menemukan salah satu rest area yang keren banget menurut aku. Ini pertama kali kita berhenti ya teman-teman, dan selama aku merantau ini aku baru nemuin rest area yang keren banget. Di sini ada masjid yang masya Allah bagus, terus di sebelahnya itu ada kedai kopi yang kekinian, dan di sebelahnya teman-teman bisa lihat ini adalah kamar mandi yang luas banget, bahkan luasnya itu kayak restoran ya, dan fasilitasnya bagus banget. Ini ada air hangatnya, terus kemudian kalau teman-teman bisa lihat itu di sebelah kanan ada kafe-kafe joglo gitu khas Jogja, karena kita udah sampai di daerah Jawa Tengah ya teman-teman, makanya kita istirahat sebentar. Ini tuh sekitar jam setengah 12 malam, dan ruangan kamar mandinya itu banyak banget. Ini udah kayak hotel aja gitu, padahal ini adalah kamar mandi umum di tempat aku berhenti di rest area. Di belakang aku itu ada cafe joglo ya teman-teman, itu ada berbagai kedai, tapi sayangnya kalau malam itu tutup, cuman buka sampai jam 8. Pas kita istirahat di sini kita cuman lihat-lihat aja, dan anak-anak main batu-batu kecil, karena tepat di depan cafe joglo ini ada batu-batu yang sengaja untuk hiasan gitu ya, jadi bersih. Dan di sini tempatnya indah banget kalau malam, dan kebetulan nggak terlalu sepi karena banyak juga ternyata para pengemudi yang dari jauh itu istirahat di sini. Mungkin karena tempatnya emang keren banget. Teman-teman bisa lihat itu tempatnya bersih, terus fasilitasnya semua ada di sini. Kalau misalkan pas perjalanan siang bisa istirahat makan, kemudian bisa sholat dan bisa mandi di sini dengan fasilitas yang udah diberikan, yaitu ada pemandian air hangat. Nah, keesokan harinya kita berhenti ya untuk sarapan pagi. Kebetulan ini kita nemuin tempat yang luas banget. Terus pas kita lihat dari jalan raya itu, mobil banyak banget yang berparkir di sini. Jadi biasanya kalau rame itu makanannya enak ya teman-teman. Akhirnya kita berhenti di sini, dan seperti janji Pak Su waktu mau mudik dadakan itu, beliau bilang kalau mudik kali ini tuh kita perjalanan santai, anggap aja liburan gitu. Dan bener, setiap ada tempat-tempat yang keren kita akan berhenti, kemudian kita mengabadikan momen tersebut untuk foto-foto dan bikin vlog ataupun bikin video seperti yang aku lakuin saat ini ya teman-teman. Pas kita masuk ke dalam resto, ini tuh luas banget. Di depan ada berbagai macam bangku-bangku yang tertata dari bambu sampai dengan plastik, ada juga yang dari kayu gitu. Terus pas masuk masih ada juga area-area yang
ditata sedemikian rupa sehingga para pengunjung tuh nyaman. Tempatnya luas banget teman-teman. Ini tuh kalau misalkan dibangun bisa jadi beberapa resto, tapi cukup untuk satu resto aja ini dijadiin satu gitu. Nah, di belakang ada bangunan joglo-joglo gitu yang bisa digunakan untuk pertemuan, kemudian untuk acara pernikahan, dan bisa juga untuk acara resmi lainnya. Nah, pas kita keluar itu kita nemuin angkringan gitu ya, lesehan lebih tepatnya, dan ini juga masih dalam satu area restoran yang kita masukin tadi. Tuh keren banget ya teman-teman, dengan view sawah, dan di sebelahnya itu ada perkebunan jeruk yang bisa kita lihat, dan kebetulan udaranya juga lagi cerah seperti ini. Jadi pokoknya keren banget kalau teman-teman yang ada perjalanan keluar kota atau misalkan mudik bisa singgah dulu nih di tempat makan yang menurut aku tempatnya itu recommended banget. Kalau untuk makanannya belum tahu ya, nanti kita coba pas pesanan aku udah datang, karena ini kebetulan aku masih milih-milih tempat sambil ngeliat view di sekitar restoran. Ini tuh bener-bener tempatnya tunggal teman-teman. Di sebelah kanan kiri nggak ada restoran lagi, jadi masih sepi, bener-bener kayak villa pribadi ya. Terus ini ada taman-taman yang teman-teman kalau misalkan singgah bisa untuk jalan-jalan pagi, misalkan sampai di sini kebetulan pagi ya. Terus di sebelah sana ada ayunan yang bisa untuk kita main dulu kalau misalkan bawa anak kecil, sambil menunggu hidangan datang bisa keliling dulu nih ke sekitar restonya. Dan itu Dede Yumna udah asik main ayunan tadi tuh sama Mas Akmal. Cuman Mas Akmal lagi ngeliat ikan kecil-kecil. Nah, di sini ada terapi ikan gratis juga teman-teman. Itu para pengunjungnya udah pada mulai terapi, dan Mas Akmal tuh penasaran, dia pengen ikut. Nah, untuk ikannya sendiri ini dibagi dari berbagai tempat ya teman-teman, sesuai dengan ukuran. Kalau yang ini aku shoot adalah ikan yang lebih besar dibandingkan yang ikan untuk ukuran terapis. Terus yang sebelahnya itu ukuran yang lebih besar lagi. Nah, di ujung sini inilah tempat terapi ikan yang gratis dari fasilitas resto ya. Nah, jadi aku ikut menikmatilah fasilitas sambil menunggu menu aku datang. Itu Dede Yumna, dia nggak berani digigitin ikan, geli katanya. Dan Mas Akmal juga sama, dia cuma nyelup-nyelupin kakinya aja. Kalau ikannya udah deket dia bakalan kabur. Selain dari view yang memanjakan mata tadi, ini ada fasilitas toilet yang luas banget. Terus ada juga masjid yang aku shoot di awal yang dicat warna hijau itu teman-teman. Nah, ini menu yang aku pesan, ada sate kambing 1 porsi, kemudian itu ada tempe mendoan karena pagi-pagi cocok banget ya makan tempe mendoan hangat-hangat. Terus ada cah kangkung seafood yang udah aku pesen, terus ada kesukaan Pak Su, cumi saus padang, dan juga sop iga. Nah, aku masuk nih ke review makanan di restoran ini. Aku bilang sih kalau untuk makanan kurang ya teman-teman, tapi kalau untuk tempatnya recommended, berikut dengan view dan fasilitasnya. Kalau makanannya untuk sopnya ini terlalu keras ya dagingnya, jadi nggak terlalu lembut. Kalau untuk satenya sih sama, jadi agak keras gitu ya. Kalau tempe sama cuminya sih menurut aku dapat nilai 8 lah ya. Kalau untuk sate dan juga sop iganya aku sih kasih nilai cuma 6 karena agak keras banget. Nah, ini masuk ke Jogja ya teman-teman. Ini yang lagi viral, terowongan yang ada di Jogja yang baru-baru dibangun, dan ini pertama kalinya aku lewat. Teman-teman bisa lihat ini tuh panjang banget, dan di sisi kanan kiri terpajang tokoh wayang. Jadi kita bisa mengenal tokoh perwayangan. Kalau aku sih meskipun orang Jawa, jujur udah nggak tahu ya teman-teman, udah lupa gitu. Dulu sih waktu SD pernah belajar tapi lupa sekarang. Nah, ini udah masuk ke Jogja, jadi rumah aku dari Jogja itu sekitar 4 jam lagi.
Terus ini kebetulan ada bukit yang ramai banget pengunjung. Kalau nggak salah ini namanya Bukit Bagong atau Bukit Beguk gitu ya teman-teman. Aku kurang paham karena kebetulan aku juga nggak turun. Itu Dedek Yumna sama Pak Su aja yang turun karena Pak Su benar-benar pengen menikmati mudik kali ini. Jadi setiap tempat yang kelihatannya bagus dia bakal turun untuk ngajakin Dedek Yumna foto-foto. Kalau Mas Akmal dia lagi asik nih tidur di belakang. Ini udah sampai di kota Pacitan, kota kelahiran aku ya teman-teman. Aku besar dan lahir di sini. Ini adalah view yang paling aku suka saat masuk ke kota Pacitan. Ini tuh di daerah Sedeng tepatnya, atau sering orang menyebutnya tuh jalur tengkorak karena memang jalurnya yang lumayan tajam, menikung gitu. Tapi karena memang Pak Su udah biasa ya, makanya kita sering lewat di sini. Sebelum sampai rumah, nggak lupa aku beli mie ayam bakso yang enak banget di Pacitan, tepatnya di Arjowinangun, kota Pacitan. Ini tuh enak banget bakso rudalnya, kenangan masa aku kecil. Dan setiap mudik aku pasti akan makan bakso rodal di sini, kalau nggak di belakang rumah sakit Pacitan. Nah, ini adalah rumah aku ya teman-teman, rumah mungil yang selalu aku rindukan. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.